pentingnya kita menuntut ilmu. Sebagian klimaks daripada ngaji tafsir Yasin ini, yang dimaksud oleh Allah dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang di mukaddimah tadi, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu atau mencari ilmunya Allah, Allah akan permudah baginya untuk menuju jalan kemenangan atau menuju jalan surga. Yang dimaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu itu ada dua bentuk, Mahmud. Yang pertama yaitu menempuh jalan menuntut ilmu niku secara hakiki. Apa yang dimaksud secara hakiki? Yaitu dengan berjalan menuju tempat majelis-majelis ilmu, gitu, tempat tongkrongan yang membahas ilmu agama, seperti misalnya tempat masjid misalnya, atau tempat tongkrongan seperti ini, tempat ngopi garasi ini, atau tempat-tempat lainnya yang bertujuan untuk membahas, mengkaji ilmunya Allah. Niki secara hakiki. Yang kedua, menempuh atau cara untuk menuntut ilmu secara maknawi, yaitu melakukan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu dengan cara misalnya satu, menghafal, yang kedua, mempelajari, membaca, mengulang-ulangnya, atau mengkaji dengan orang yang berkompeten, orang yang orang yang ahlinya. Maka urusan apabila tidak diserahkan kepada ahlinya maka mudarat. Ngoten nggih. Niki alhamdulillah para DKM hadir nih, DKM meskipun perwakilan nggih, perwakilan dari DKM Masjid At-Taqwa Yon Armet 10, PHB Baitut Taqwa nggih. Niki kan sudah masuk bulan Sya'ban, kurang lebih sekitar 24 sampai 25 hari ke depan kan kita sudah masuk bulan Ramadan. Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah kita membentuk struktur atau siapa-siapa yang nanti akan bisa kita jadikan imam dalam sholat tarawih. Kita nanti ngopi bareng, ngoten nggih Pak De. Salah satunya Pak De dan Maji mungkin berkenan, kalau yang dulu makmum sekarang imam, ngono kita. Pokoknya beres. Gila niki nanti bisa disarankan ke ketua DKM masing-masing. Kemudian siapa-siapa nanti yang akan menjadi imam, selanjutnya siapa yang menjadi bilal, bacaan-bacaannya kita siapkan, fotokopiannya, ngoten nggih, supaya prepare kegiatan selama bulan Ramadan ini berjalan dengan baik. Yang kedua, mungkin nanti ada waktu kita ngobrol bareng di mes atau di ruang sekretariatan DKM membahas tentang apa? Persiapan panitia penerimaan zakat, amal, sedekah jariyah maupun apa? Fidyah. Kembali lagi pribadi sampaikan, amilin dengan panitia zakat itu berbeda dan hukumnya jauh kemana-mana. Bila seorang muzaki atau orang yang berzakat menyerahkan kepada panitia zakat, belum gugur kewajiban zakatnya sebelum panitia zakat menyerahkan kepada mustahik yang berhak. Kalau amilin, pasti ketika muzaki itu memberikannya kepada amilin atau seorang amil, maka gugur kewajiban zakatnya. Pertanyaannya, apa perbedaan amilin atau amil? Apa dengan perbedaannya panitia zakat? Kalau amilin itu bereskakan, dilantik, di baiat. Siapa yang baiat? Lembaga pemerintahan terkait melalui pastinya Depak mengutus misalnya satu, Basnas. Yang pertama, legalitas di Indonesia. Yang pertama, seorang amilin itu dilegalkan satu oleh Basnas. Apa itu singkatan dari Basnas? Badan Amil Zakat Nasional. Kalau dia di SK-kan, dilantik, di khitbah, istilahnya di baiat oleh Basnas sebagai seorang amilin, maka ketika seseorang itu menyerahkan ke dia, sah, gugur sudah. Gitu. Yang kedua, lembaga yang melegalitaskan baik secara hukum negara maupun syariat. Yang kedua adalah Lazisnu.
lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Niku sah ya, mereka anggota tersebut adalah amilin. Terus yang ketiga, lazismu. Apa lazismu? Lembaga amil zakat Muhammadiyah. Nah, kalau mereka niki angsal SK atau apa istilahnya dibaiat oleh lembaga-lembaga yang tadi kita sebut, fa insyaallah zakat si muzaki ini gugur tanpa harus menanyakan disalurkan kemana dan seperti apa. Nah, bagaimana dengan panitia zakat? Panitia zakat hanyalah mediator atau perantara. Kayak kita nanti di Masjid At-Taqwa, kita adalah panitia zakat. Kayak kita di Masjid Baitul Taqwa, kita adalah panitia zakat. Di Yonkes kita adalah panitia zakat. Denhub kita adalah panitia zakat. Di Ar-Rahman CPM juga kita panitia zakat. Bahkan pribadi yang tergabung dalam lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor belum amilin, meskipun ada di dalamnya, karena pribadi belum dibaiat, pribadi belum disumpah, pribadi belum di SK-kan untuk menjadi seorang amilin. Ada lembaga lainnya yaitu Lazisnu, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Maka pribadi tidak berani mengatakan pribadi amilin. Kalaupun pribadi nantinya mengurusi zakat, mengurusi amal, sedekah jariah, fidyah dan yang lainnya, pribadi statusnya sebagai panitia. Maka panitia tidak bisa menggugurkan kalau sebelum kita menyerahkan atau mendistribusikan kepada mustahik yang berhak. Bagaimana cara supaya seorang muzaki ini yakin bahwa zakatnya ini sudah disalurkan oleh panitia zakat? Maka panitia zakat wajib mengadministrasikan sedetail mungkin dari awal penerimaan jumlah berapa, sebelum pendistribusian kita laporkan, kita rekapitulasi. Kemudian saat pendistribusian pun kita laporkan kepada siapa kita serahkan, siapa penerimanya, jumlahnya berapa, dan itu akan kita laporkan. Wajib hukumnya habis, tidak ada boleh yang nyisa. Contoh, misalnya hari ini takbiran, besok masih ada terlihat di masjid ataupun di musola beras 2 kantong, 2 kulak. Ini yang menjadi panitia zakat nanti di yaumil kiamah dimintai pertanggungjawaban oleh muzaki. Betul ya? Satu, itu yang kedua. Yang ketiga akan menyangkut tentang besaran penerimaan. Amilin berbeda penerimanya daripada panitia zakat. Bagus, bagaimana supaya amal ma'ruf bil munkar bil hikmah wal mau'izatil hasanah, supaya hal itu bisa berjalan dengan baik, maka harus dimusyawarahkan. Apa itu musyawarah? Ngobrol, ngopi bareng. Kalau nggak dimusyawarahkan mudarat. Ajak atau undang orang yang berkompeten, jangan yang asal-asalan, karena hukum syariat ini jangan dibuat main-main. Ngoten nggih? Kalau hukum syariat asal main-main menurut perasaan sendiri ini repot urusannya, mudarat, akan menjadi masalah. Ngoten nggih? Jadi ke depan insyaallah masukan ini akan bisa menjadi bahan kita untuk nanti ngobrol bareng persiapan Ramadan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Supaya tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya jamaah yang sholat di tempat kita niki nyaman, gak kepikiran kira-kira hari ini imamnya sopo, ilali sopo. Nah ngono. Jadi jamaah itu datang niat lillahi ta'ala, ya Allah khusyuk sholatnya, imamnya ya tepat, ilali pas, ngoten nggih. Dadi makmume tentrem ayem sholatnya khusyuk.